Kasih dalam Tuhan Yesus. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk sama-sama belajar Bapak Ibu kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum itu, bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Apakah sehat? Dahsyat luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini yang indah. Engkau sudah berikan kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan ya Bapa, berkati serta ya Bapa. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ya Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu ya Bapa, supaya apa yang hamba-Mu utarakan ya Bapa menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian ya Bapa, dalam kehidupan mereka secara pribadi, terkhusus kehidupan hamba-Mu secara pribadi juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hati yang baik seperti tanah yang subur dalam menerima kebenaran firman Tuhan dan bisa menghasilkan buah-buah kebenaran yang baik. Pagi hari ini kita mau belajar di dalam Lukas 8 ayat 5 sampai 15 yang saya kasih tema rahasia penabur benih yang menghasilkan buah yang baik. Mari Bapak Ibu kita baca di dalam Lukas 8 ayat 5 sampai 15 yang berbunyi demikian. Perikop perumpamaan tentang seorang penabur, ayat yang kelima. Ada seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Sebagian juga jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya yang bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu, lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Dan yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira.
tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, gambaran manusia tentang rahasia penabur benih yang menghasilkan buah yang baik adalah tentang orang yang mendengar, mengerti, dan menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia mampu bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah iman yang melimpah, seperti yang dimiliki tanah batin, yang subur dan mau bekerja sama dengan Allah. Ini berarti selain menerima firman, yaitu benih itu tadi, manusia harus memiliki hati yang terbuka, menghilangkan halangan seperti kekhawatiran duniawi dan kesenangan hidup, serta secara aktif mewujudkan kehendak Tuhan dalam tindakan dan kasih. Baik Bapak Ibu, di sini diilustrasikan penabur benih dalam kehidupan sehari-hari mengacu dalam perumpamaan penabur dalam ajaran agama Kristen, di mana seorang penabur adalah orang yang menyebarkan firman atau ajaran, dan benih adalah firman itu sendiri yang masuk ke hati setiap orang. Berbagai jenis tanah yang melambangkan berbagai kondisi hati juga. Yang pertama, tanah di pinggir jalan adalah hati yang tidak mengerti dan firman dirampas oleh iblis. Itu di ayat yang kelima dan penjelasannya di ayat ke-12. Dan yang kedua, tanah berbatu adalah hati yang menerima namun murtad saat ada pencobaan. Ayat 6 dan penjelasan di ayat ke-13. Dan tanah semak berduri adalah hati yang berhimpit hal duniawi di ayat yang ke-7 dan ke-14. Dan yang terakhir adalah tanah yang baik adalah hati yang menerima, mengerti, dan berubah di ayat ke-8 dan ke-15. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi perenungan pagi hari ini kita adalah terambil dalam kitab Lukas 8 ayat 5 sampai 15 tadi, yang berbicara tentang tema rahasia penabur benih yang menghasilkan buah yang baik. Dan untuk menjadi penabur benih yang menghasilkan buah yang baik, mari Bapak Ibu kita fokus pada penabur benih firman Tuhan dengan kesaksian hidup yang kudus, berdoa dengan tekun dan memelihara hati yang subur seperti tanah yang baik, sambil menyadari bahwa pertumbuhan dan hasil akhir adalah karya Allah sendiri. Penting Bapak Ibu juga untuk mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana, memisahkan sebagian untuk ditaburkan, dan tidak terlalu terikat pada kekayaan duniawi, agar tidak menghalangi pertumbuhan rohani dan menghasilkan buah yang matang. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagaimanakah kita dapat menjadi penabur yang menghasilkan buah yang baik? Baik, berikut adalah ada beberapa dua poin cara-cara supaya kita menjadi penabur yang menghasilkan buah yang banyak dan bisa 100 lipat kali ganda dan menjadi berkat buat sesama kita. Yang poin yang pertama, kita belajar mempersiapkan tanah yang baik, yaitu hati yang subur.
Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur. Karena orang dengan hati subur akan membaca Alkitab setiap hari dan tidak hanya sekedar membaca, tapi juga merenungkan dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupannya. Baik Bapak Ibu, terkadang kita hanya membaca firman Tuhan aja, seperti kita membaca koran, membaca hal-hal yang lain. Di sini kita belajar Bapak Ibu, bahwa membaca Alkitab itu adalah kita membaca firman Tuhan, tuntunan dari hidup kita. Gitu. Supaya kita dapat menerapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam poin 1 ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah dengarkan dan mengerti firman. Karena orang yang tanahnya baik adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan mengerti maknanya. Jadi kita baca firman Tuhan itu bukan hanya membaca buku biasa, tapi kita harus mengerti maknanya apa. Dan yang kedua, kita dituntut untuk menyimpan dan mencamkan firman tersebut. Setelah mengerti, kita perlu menyimpan dan mencamkan firman Tuhan dalam hati hingga ia dapat bertumbuh dan menghasilkan. Ketika kita benar-benar menyimpan dan mengerti arti firman Tuhan, pasti kita akan bertumbuh. Dan dengan pertumbuhan seperti biji benih yang bertumbuh sedikit demi sedikit dan akan menjadi besar, dan pada akhirnya akan berbuah, menghasilkan buah, yaitu yang kita pelajari Bapak Ibu. Dan hal yang ketiga, bersandar pada Tuhan. Ketika kita sudah membaca, merenungkan, ya kita bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun kita melalui Roh Kudus. Kita tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar pada Allah yang akan memberi hujan dan sinar matahari melalui pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam setiap diri kita masing-masing untuk menumbuhkan tanaman, yaitu firman Tuhan itu. Dan poin yang kedua adalah melakukan tindakan penaburan yang benar. Di sini ada 3 poin, ada 3 hal juga di dalam kita melakukan tindakan penaburan yang benar. Yang pertama adalah kita dituntut untuk taat dan kesaksian hidup. Maka dari itu berdoalah dan hidup sesuai firman dengan kasih dan kepedulian terhadap sesama untuk menyuburkan tanah agar siap ditabur firman. Jadi kita dituntut untuk taat ya Bapak Ibu. Dan kita dituntut untuk bersaksi hidup. Ada ilustrasi begini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa dan hidup sesuai firman Tuhan, kita pasti di dalam menerapkan hidup sehari-hari itu sangat berat ya Bapak Ibu. Ada seorang yang minta bantuan kepada kita dengan tidak tahu itu motivasi seperti apa. Kadang kita berpikir ya Bapak Ibu untuk menolong dia gitu. Kita katakan kepada dia, sebentar ya Bapak Ibu, saya mau berdoa dulu sama Tuhan, apakah
Tuhan mengizini saya untuk saya bisa menolong bapak dan ibu gitu. Sebetulnya menurut saya kalau hal seperti itu tidak perlu kita berdoa dulu atau bergumul dulu Bapak Ibu kalau kita mau menolong orang, apalagi orang itu mendesak gitu, apalagi orang itu meminta bantuan, dia sakit untuk ke rumah sakit. Ya kalau kita berdoa dulu minta tuntunan Roh Kudus apakah kita boleh menolong dia, ya sudah meninggal dulu Bapak Ibu. Itu ya. Apalagi ada juga yang minta bantuan kita, orang tersebut memang benar-benar tidak punya uang dan dia tidak bisa makan berhari-hari gitu. Ya kita tidak usah berpikiran negatif kepada orang tersebut. Itu kita menerapkan kasih yang diberikan Tuhan. Yang diajarkan Tuhan Yesus kan memberkati 5.000 orang itu kan enggak apa ya Bapak Ibu, enggak bersungut-sungut. Ya saya enggak tunggu dulu, saya berdoa dulu, saya bergumul dulu. Sedangkan yang pengikut Tuhan Yesus itu yang banyak itu 5.000 orang butuh makan, mereka lapar karena berhari-hari dia mengikuti Tuhan Yesus. Begitu halnya juga kita Bapak Ibu. Kita juga belajar dan dituntut supaya hati kita disiapkan untuk benar-benar menjadi tanah yang subur seperti yang difirmankan tadi, untuk menjadi saluran berkat buat orang lain gitu. Dan poin yang kedua, tindakan kerelaan berkorban, ya ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu. Kita belajar dituntut oleh kebenaran firman ini untuk kita menyisihkan ego kita gitu, atau kepentingan kita untuk orang lain. Kita dituntut untuk rela berkorban supaya berkat daripada Tuhan itu juga tersalur buat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan Bapak Ibu. Dan setelah kita memberikan, baru kita boleh berdoa sama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kita berikan itu tepat sasaran, dan biarlah berkat daripada Tuhan itu memberkati orang tersebut. Gitu. Dan kita dituntut menabur juga dengan iman, memberi dari apa yang kita miliki sebagian bentuk penghormatan kepada Tuhan, sebagai bukan karena terpaksa ya Bapak Ibu. Kita tidak diajarkan untuk kita memberi untuk terpaksa gitu. Kalau kita ingin memberi ya silakan memberi. Jangan memberi tapi nanti bersungut-sungut di belakang, itu tidak akan bisa memberkati orang yang kita beri Bapak Ibu. Dan poin yang ketiga, mengumpulkan buah dan ketekunan. Hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Ketika hati kita sudah baik, pasti kita akan menghasilkan buah ketekunan. Ketekunan banyak ya Bapak Ibu, ketekunan menjalankan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan hasilnya adalah buah yang melimpah, itu pasti. Baik 100 lipat kali ganda, baik 60 lipat kali ganda, 30 lipat kali. Itu bagaimana cara Tuhan untuk memberkati kita, dan kita menjadi saluran berkat buat saudara kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kesimpulan dari firman ini, hati yang siap menerima, menyimpan dan menumbuhkannya sehingga menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini berarti mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, mempraktekkan dengan setia, dan menghasilkan buah
berupa kebaikan-kebaikan, kesetiaan, dan ketekunan dalam mengikut Tuhan yang kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, tentang kita memberkati orang lain. Dalam Lukas 8 di sini yang kita harapkan ini, di dalam perumpamaan tersebut, kita berharap kita menjadi dan belajar di poin yang ketiga tadi, di Lukas 8 ayat 15 mengatakan, yaitu jatuh di tanah yang baik. Itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dan ketekunan. Mari kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Ada 3 hal tadi. Yang pertama, orang yang seperti ini mendengar dengan penuh hati perhatian. Yang kedua, mereka mencamkan sungguh-sungguh apa yang didengar, memikirkannya dengan mendalam sampai menemukan makna arti firman itu bagi mereka. Dan hal yang ketiga, mereka berbuat atas dasar firman. Setiap orang-orang yang percaya, ketika kita melakukan itu ada dasarnya Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan. Dan yang mereka dengar itu, yang sudah mereka camkan, mereka menerjemahkannya apa yang mereka dengarnya dalam perbuatan-perbuatan, dan ini menghasilkan buah yang baik 100 kali lipat. Itu Bapak Ibu, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, baiklah kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu poin yang terpenting adalah menerapkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa berbuah dan memberkati saudara-saudara kita. Baik Bapak Ibu, biarlah hati kita jadi seperti tanah yang baik, yang melambangkan hati yang baik, mendengarkan yang baik saat mendengarkan firman, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari di sekolah minggu, baik di kelas PA, pendalaman Alkitab, di komsel atau ibadah family altar, atau persekutuan pemuda, persekutuan kaum bapak, kaum ibu, terlebih ibadah raya ya Bapak Ibu. Firman yang kita pelajari itu biarlah tersimpan dalam hati kita yang baik dan mengeluarkan buah yang baik 100 kali lipat dalam ketekunan untuk kemuliaan nama Allah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Kau Allah yang kudus.